Halo Pak Anton, selamat pagi. Pagi. Oke, Pak Anton, thank you ya udah bersedia sharing untuk warga Siap, Pati Bro. pagi Siap ini. siap siap siap. Oke, oke. Saya jadi langsung ketularan energinya nih dari Bu Sandra dan Pak Anton nih ya untuk talk show pagi ini. Baik, mohon izin saya untuk ngobrol-ngobrol, nanya-nanya ya ke Bu Sandra dan Pak Anton. Ya pastinya kita semua udah nggak sabar pengen denger langsung nih ya perjuangan dari dua orang fighter di OP1 ya. Oke, pertanyaan pertama, ini pertanyaannya sama ya, biasa ya untuk semua yang sharing. Biasanya kita akan tanya dulu nih latar belakangnya sebelum bergabung di Prudential. Mungkin dari Bu Sandra dulu. Boleh cerita Bu, apa background-nya sebelum join di bisnis Prudential? Silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Thank you Pagi. buat waktunya. Ya, kebenaran saya diminta untuk di dalam talk show hari ini. Tentang background saya, mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengenal. Saya sebelumnya ada di dunia perbankan, 25 tahun kurang lebih di industri banking industri di dua bank. Bank yang pertama adalah di Bank Danamon. Di situ saya dari lulus kuliah, saya join, lalu saya masuk kerja di sana sampai kurang lebih sekitar 18 tahunan. Bergerak di apa aja, di divisi apa aja, sudah muter-muter di perbankan. Sudah banyak unit, banyak divisi, banyak LOB ya, line of business yang saya masuk kerjakan di sana. Ya. Setelah dari Bank Danamon, saya pindah ke Bank Sahabat Sampurna. Kebetulan salah satu direksinya pindah, kemudian saya diajak untuk bantuin dia di tempat yang baru, maka saya join dan saya pindah ke Bank Sahabat Sampurna. Di tempat sana pun saya masuk ke satu divisi yang baru juga, yang belum pernah saya pegang selama di dunia perbankan. Jadi saya beradaptasi dengan tempat-tempat yang baru, dan saya terbiasa memang beradaptasi dan berubah-ubah unit kerja atau divisi di dalam saya bekerja dalam perbankan. Ya, kurang lebih itu sih Pak Herman. Yes, thank you Bu Sandra. Jadi background ini bankers ya Bu ya? Iya, yang dan saya dengar banknya juga bank-bank yang besar ya, bank-bank. Pasti karirnya Bu Sandra ini berkembang sekali di perbankan waktu itu ya, gitu. Oke. Nah, sekarang ke Pak Anton. Pak Anton, boleh sharing Pak pengalaman atau background-nya sebelum bergabung di bisnis Prudential? Silakan Pak Anton. Ya, pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Yes Yes. ya. Keren banget ya. Thank you ya, Bu Reman. Keren banget ya MC kita ya, yang luar biasa. Kameranya blur. Oke. Sebelumnya mungkin saya terima kasih dulu ya buat BOD, buat leader saya, Papa Mama Jangkrik ya. Papa Mama Jangkrik, David Laura ya, thanks banget yang sudah membuat saya nyemplung di bisnis ini ya. Sebenarnya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kalau dibilang speaker, rasanya saya masih belum layak ya untuk bisa jadi speaker ya pagi hari ini ya. Ini karena permintaan dari papa saya ya, Papa Jangkrik. Kata dia, udah coba Ton, sharing Ton, tolong dong sharing gitu. Sempetin waktunya ya udah, oh ya udah oke lah. Tadi planningnya saya pikir tadi, ya udah tahun depan aja deh, pas saya naik jadi AD gitu. Saya pikir ya udahlah tahun depan aja. Tapi berhubung Papa Jangkrik minta, ya udah Ton, coba tolong sharing aja sedikit aja, ini cuma talk show doang kok. Oh ya udah, oke lah gitu. Saya akan memberanikan diri gitu. Sebenarnya kita sama-sama belajar ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Saya pun masih banyak belajar dari teman-teman yang keren-keren banget ya, yang luar biasa ya prestasinya. Oke. Background saya sebelum join di Pru itu saya juga sama ya, mungkin kurang lebih sama Bu Sandra ya. Cuma kalau Bu Sandra mungkin sudah levelnya level up ya, kalau saya masih levelnya level bawah ya. Jadi saya itu backgroundnya frontliner teman-teman, frontliner di BCA. Nah saya tuh lulus kuliah, lulus sekolah langsung join di BCA. Jadi salah satu bank swasta ya,
yang mungkin teman-teman udah nggak asing ya. Ini BCA ini luar biasa juga sih ya. Jadi saya itu 18 tahun teman-teman, 18 tahun. Jadi dari keluar sekolah langsung join di BCA teman-teman. Nah, saya itu posisinya sebagai terakhir saya macam-macam sih teman-teman. Kalau saya kan frontliner ya, frontliner. Jadi dari teller, kemudian customer service, sampai sekarang posisi terakhir saya itu di marketing teman-teman. Marketingnya BCA. Nah, kalau teman-teman pernah tahu, saya itu di BCA cabang di Taman Palem ya, Taman Palem Lestari ya, di Cengkareng ya. Nah, saya itu kebetulan karena memang orang lama dan lumayan di bidang apa ya, penjualan kayak ya. Kalau di bidang penjualan, di bidang sales ya. Jadi saya itu lumayan lama di situ dan dipertahankan. Kalau teman-teman saya rata-rata mereka orang sudah 5 tahun harus pindah, 5 tahun harus pindah. Nah, kebetulan kalau saya sampai 18 tahun teman-teman. Jadi dipertahankan di BCA Taman Palem ya. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya, Bro. Oke, thank you Pak Anton. Wah, ini kok kebetulan banget dua-duanya bankers nih, ya. Ya, saya kurang paham ya mengenai struktur di perbankan, ya ada yang frontline, ada yang back office, tapi saya memandangnya sama-sama alumni dari bank dan banknya juga bukan bank yang sembarangan ya, bank-bank yang besar ya gitu. Thank you Pak Anton. Nah, saya balik ke Bu Sandra lagi ya. Tadi kan Bu Sandra sebut udah sempat berkarir di 2 bank besar ya, bahkan di bank yang tadi Danamon kalau nggak salah ya. Nggak main-main, 18 tahun, luar biasa. Terus pindah ke Bank Sampurna kalau nggak salah Ibu ya, gitu. Mohon maaf, saya lupa tadi berapa tahun begitu. Nah, dan tadi levelnya sesuai dengan yang informasi saya dapat sampai level division head. Ini udah tinggi sekali Bu ya, kalau di bank itu division head itu mungkin sudah beberapa level dari direksi aja ya gitu loh, udah tinggi begitu. Nah, pertanyaannya adalah Bu, ketika udah sampai di level itu, jabatan tinggi, banknya besar, income-nya juga pasti besar ya, punya reputasi, punya power, punya tim, segala macam lah. Pokoknya segala macam kenikmatan, kenyamanan ya, yang membuat orang itu betah. Dan memang Ibu udah lama berkarir di situ. Ya kan biasanya kalau udah berkarir situ kan ujung-ujungnya apa? Ya udahlah sampai pensiun deh gitu. Karena apa? Kan nanti dapat manfaat pensiun itu kan katanya lumayan katanya gitu ya gitu loh. Nah, tapi kenapa Bu? Kenapa justru di saat udah yang bisa dibilang udah mendekati akhir begitu karirnya ya, menyelesaikan karir dengan gemilang di perbankan, tapi malah banting setir berbisnis di Prudential dan pastinya memulai dari nol lagi. Nggak mungkin dibawa-bawa tuh jabatan dulu di perbankan tuh. Bakar kapalnya gila-gilaan nih. Kenapa Bu Handra? Silakan Bu. Oke, Pak Herman. Jadi kebenaran apa namanya, saya tipe orang yang selalu melihatnya jangka panjang. Jadi long term-nya yang saya lihat. Kemudian apakah selama saya kerja di professional bankers, apakah saya tidak menikmati apa-apa? Gitu? Enggak, saya tuh dapat fasilitas yang oke banget. Semuanya cukup buat saya gitu ya. Tetapi kenapa kok saya mau moving ke tempat yang berbeda? Gitu. Nah, sebenarnya dalam hidup saya tuh ada 2 hal sih, yang 2P yang selalu saya pakai. Yang pertama adalah plan, ya. Yang kedua adalah pray. Nah, saya melihat planning ke depan itu mau seperti apa. Ya. Berikutnya adalah saya lihat bahwa selama kita bekerja sebagai seorang employee, kapanpun dan di usia berapapun, ada waktunya di mana kita pasti akan harus pergi, akan harus retire atau harus meninggalkan company itu. Pada saat kita pergi dan meninggalkan company tersebut, maka semua atribut kita pasti akan dicopotin. Semua fasilitas, income, semua pasti harus kita tinggalkan. Tinggal orang menentukan kapan dia harus pergi. Mau pergi ketika usia 40, usia 45, atau 50, atau tunggu pada saat dia pensiun. Itu adalah pilihan setiap orang sebenarnya. Balik lagi kepada setiap orang pasti punya plan, dan dia pasti juga berdoa. Mana yang terbaik yang harus dia putuskan. Ya. Nah, kebenaran saya berpikir bahwa
saya melihat jangka panjang bahwa suatu hari pasti akan ada proses di mana kita harus meninggalkan perusahaan itu dan harus retire. Ketika retire, ada dua pilihan sebetulnya. Pada saat kita berhenti kerja, apakah kita mau stop dan stay at home, diam aja di rumah, ya? Atau pilihan yang kedua, kita mau tetap produktif, kita mau tetap melakukan dan bisa meaningful buat orang lain. Nah, itu adalah pilihan sebetulnya. Kebenaran saya memilih yang kedua. Saya tipe orang yang nggak mau diem aja. Saya mau selalu produktif dan saya bisa memberikan arti buat orang lain, punya meaning buat orang lain. Ya. Nah, karena saya punya pemikiran yang seperti itu dan saya melihat kapan waktunya, gitu. Lalu saya lihat bahwa kalau nanti aku pergi, waktunya sudah terlalu lama. Masa energi aku sudah tentu udah lebih turun daripada ketika sekarang aku pergi meninggalkannya, gitu. Kalau aku pergi sekarang, aku masih energi, aku masih bisa produktif, aku masih bisa mempersiapkan, karena melakukan suatu bisnis itu tidak bisa 1-2 hari atau 1-2 jam, tapi butuh waktu, butuh proses yang harus ditata, yang harus dipelajari, apalagi kita switching ke satu bisnis yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kita butuh waktu untuk menatanya kembali. Oleh sebab itu saya doa, kapan saya harus pergi? Akhirnya saya memutuskan Mei tahun ini, Mei 2021, 31 Mei, saya decide, oke, saya nggak akan ambil lagi job di kantor. Jadi saya bilang saya mundur, saya pergi, saya resign, supaya saya bisa fokus di sini. Karena nggak mungkin kita kerja di, kalau dulu kan kita, agent, tapi kan kita kerja, tapi kita juga jadi agent. Hati nurani saya kayaknya nggak pas gitu loh. Oh, saya dikerja, digaji di sini, tapi kok saya ngerjain yang lain gitu. Kayaknya nggak enak juga. Akhirnya saya pikir, oke lah, better saya keluar aja supaya saya bisa fokus mengerjakan sesuatu yang berbeda dan bisa menolong orang lain untuk lebih fokus kepada ending hidup saya mau kemana sih sebenarnya. Nah, lebih ke arah sana sih, Pak. Gitu. Super sekali, Bu Sandra ya. Meskipun udah menikmati berbagai fase yang menarik, jabatan tinggi, tapi nggak lupa untuk rencana ke depannya ya, nggak terlena dengan hal itu. Sehingga Bu Sandra memutuskan untuk banting setir ya gitu. Thank you Bu Sandra. Oke, berikutnya buat Pak Anton. Nah, Pak Anton boleh cerita nggak dulu pengalaman awal ya setelah juga sekitar berapa? 18 tahun ya. Tadi Pak Wahidin komentar jadi maskot katanya di BCA Taman Palem ya gitu loh. Nah, gimana tuh Pak tiba-tiba berubah jadi seorang agen prudensial? Gimana tuh fight-nya di awal sebagai seorang agen harus melepas atribut sebagai maskot tadi itu Pak? Silakan Pak Anton. Sebenarnya kalau dibilang maskot saya ya setuju juga sih ya. karena memang sih di situ di Palem itu ya dedengkotnya gitu. Jadi orang paling lama itu saya di Palem gitu. Kalau dibilang kenapa saya masih stay gitu. Memberanikan diri untuk bisa join di Pru. Karena gini sih Bro, sebenarnya dari awal itu saya dulu pernah join di 2007 Bro. Sebenarnya saya pernah join di Pru itu di 2007. Nah, waktu itu saya join dengan Pak Kiansan ya, Kiansan Seteja ya, Pak Kiansan Seteja. Jadi di Glory Vision waktu itu ya. Jadi saya sempat join dan memang nggak lama, joinnya cuma hanya beberapa bulan aja. Tapi waktu itu saya sudah sempat kurang lebih sekitar 30 lebih lah dapat customer tuh. Nah, dari situ saya dapat, maksudnya ada perkembangan. Saya bilang ini kayaknya kok bisnis bagus juga ya gitu. Dari situ saya bisa sampai cicil mobil, ya kan. Terus boro-boro kalau di BCA kan boro-boro kita mau cicil mobil ya. Cicil mobil aja masih kredit. Pokoknya susah banget dah buat bisa dapat mobil gitu. Tapi dari Pru, gila ini kerjaan kayaknya kok kalau dibilang nggak masuk akal ya. Ini kok baru berapa bulan aja gue udah bisa kredit mobil gitu. Padahal nasabahnya cuma sekitar 30-an gitu. Hanya kalau nggak salah kurang lebih sekitar 3 bulanan gitu. Nah, terus kenapa akhirnya saya memutuskan kayaknya saya nggak bisa nih terusin di Pru karena waktu itu di BCA itu kan ada yang namanya asuransi AIA. Sampai sekarang sih AIA itu masih jadi bank insurance-nya BCA. Nah, kenapa saya nggak join? Karena waktu itu saya pikir saya
tidak diperbolehkan juga, tidak diperbolehkan untuk sama pimpinan saya kan, sama atasan saya. Dia bilang ini nggak bisa nih Ton, kalau kamu tuh join di PRU juga, join di AIA juga gitu. Padahal kan saya pikir, toh gue juga kan prospek juga kan nggak yang di jam kerja gitu. Tapi kan di luar jam kerja, seharusnya sih nggak jadi masalah gitu. Cuman atasan saya bilang, wah nggak bisa nih Ton, nggak kayak gini, cara kerja kamu nggak boleh gitu. Soalnya kan kamu jual AIA juga, masa jual BCA apa, jual Prudent juga gitu. Oh ya udah, saya bilang, akhirnya saya lepasin tuh bro. Akhirnya saya lepasin di PRU. Cuman hanya beberapa bulan aja. Ya udah, saya bilang ya udahlah. Saya pikir ya udah saya terusin di BCA gitu. Nah di 2015, nah ini datanglah Papa Mama Jangkrik nih ya, yang luar biasa. Jadi saya waktu itu posisinya masih di customer service di priority ya, di prioritas. Nah untuk nasabah-nasabah, khusus buat nasabah-nasabah prioritas. Terus datanglah Cilora waktu itu kan. Cilora tuh nasabah, kebetulan memang nasabah prioritas, tapi dia kan di kantor pusat waktu itu ya, di Sudirman. Nah kemudian dia datang ke tempat saya, dia bilang, Ton gimana gitu, saya di sini bisnis di Prudential Ton. Oh Ci, saya pernah jalanin gitu. Nah terus Cilora nanya, ini bagus kan Ton bisnisnya? Ya bagus lah Ci, saya bilang oke kok, saya bilang bisnisnya gitu. Nah itu celakanya kalau Cilora itu setiap hari karena rumahnya deket, dia kan di Taman Surya ya, nah saya kan di Taman Palem kan, jadi masih satu komplek lah sebenarnya gitu. Nah Cilora tuh bolak-balik terus setiap hari, Cilora tuh bolak-balik terus, jadi ntar dia transaksi apalah, transaksi kiriman uang lah, apalah gitu kan, dengan celana pendek nih. Saya pikir ini orang enak banget ya, saya bilang ya. Ini sebenarnya jadi racun juga sih teman-teman, racun juga ya. Ini enak banget ya. Lu kok bisa keluar tiap hari siang-siang gitu sama anak-anak gitu. Kayaknya dalam hati saya bikin iri juga sih, iri juga gitu. Coba ya kalau gue lanjutin di 2007 dulu, mungkin gue udah kayak apa ya sekarang ya gitu. Cuman pikiran saya ya udahlah, forget it lah, gue pikirkan. Cuman dalam hati saya timbul rasa iri juga sih. Saya gue kepengen gitu bisnis itu gitu. Nah kebetulan nggak cuma Cilora doang, jadi ada beberapa nasabah prioritas yang ada yang nawarin Allianz, kemudian ada yang nawarin Prudent juga. Nah Prudent tuh ada sekitar 2 atau 3 nasabah gitu. Nah dia tuh kekeh gitu, dia bilang, Ton, ayo Ton, join dong gitu. Tapi dari looks-nya, kemudian dari gaya bicaranya, saya kurang tertarik gitu. Akhirnya saya pikir Cilora yang datang tiap hari, akhirnya dia awalnya waktu itu dia mau beli mobil katanya. Saya mau beli mobil Camry nih Ton. Coba dong, saya mau kredit dong Ton. Pakai KKB bisa nggak gitu? Oh bisa dong Ci, saya bilang gitu. Bisa. Akhirnya dia datang sama Kodapit waktu itu kan, sama Kodapit. Ya udah, gila ya saya bilang. Lu mau beli Camry ya, saya bilang, oh keren banget nih, saya pikir kan, keren juga nih gitu. Dia bilang, iya Ton, kalau bisa mah cash gitu. Lu KKB aja Ci sama saya gitu. Ternyata dapat berapa hari kemudian dia datang lagi, dia bilang, udah Ton, saya udah beres, saya udah beli gitu, beli cash aja. Saya bilang, keren juga ya, saya bilang nih Pru nih, saya pikirkan gitu ya. Keren banget nih, saya bilang. Ya udah terus akhirnya dia bilang, ya udah Ton, kata dia, udah ngapain lagi, kata dia di sini. Ya udah bisnisnya bareng aja sama Cici gitu. Saya sih mau Ci, saya bilang, cuman ini saya ngelepasin kerjaan ini gimana ya gitu. Karena terus terang saya tuh seneng sama pekerjaan yang memang ketemu orang baru gitu. Jadi saya tuh demen di luar, ketemu orang baru gitu, dibanding saya harus stay di kantor yang cuman ketemunya nasabahnya itu lagi gitu. Jadi challenge buat saya buat ketemu orang yang baru, karena saya kepengen kenal orang gitu, kenal orang baru terus. Nah kebetulan Cilo bilang, ya udah Ton, lu join lagi aja, balik lagi aja di Pru. Oh ya udah deh Ci, coba deh Ci ya, saya bilang saya coba jalanin ya, cuman saya nggak janji nih, saya bilang saya coba jalanin gitu. Dia bilang ya udah coba jalanin gitu. Nah berapa hari kemudian dapat tuh beberapa nasabah. Jadi sehabis pulang kerja kurang lebih jam 5, jam 6, jam 7 tuh saya langsung ke rumah nasabah,
setiap hari dua nasabah gitu. Waktu itu kita masih naik motor. Jadi kalau dulu kan kita masih ngeprint ya. Jadi bikin ilustrasi masih ngeprint, dan saya bolak-balik ke rumah Ko David tuh waktu itu. Ko David, tolong dong bikinin dong ilustrasi gini. Oke, di print gitu. Jadi saya jalan ke rumah nasabah, dibikin ilustrasi gitu. Ya lumayan dari situ. Cuma saya pikir lagi di 2000, akhirnya kan saya terjunnya di 2016 Agustus 2016. Nah di 2016 saya lihat lagi kayaknya kok enak nih bisnis nih gitu. Saya jalanin terus sampai di akhir Desember itu kurang lebih saya bicara income dikit ya. Kalau di BCA sendiri kurang lebih itu ya cuman berapa sih gaji saya gitu, masih puluhan juta gitu. Terus itu 18 tahun. Cuma logikanya kalau di Pru saya cuma berapa bulan doang loh. Cuma sekitar 6 bulan. 6 bulan itu udah melebihi gaji saya. Jadi saya logikanya gila ya. Gua lihat bisnisnya kayaknya keren banget nih. Keren banget, apa kalau gua dulu lanjutin nih, ini mungkin gua udah jadi apa nih, kira-kira gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, wah, terus Ko David bilang, Ton gimana bisnisnya, oke nggak? Ya oke lah, saya bilang. Oke lah, lu 6 bulan, secara 6 bulan udah melebihi gaji gue yang 18 tahun di BCA gitu. Terus ya udah saya bilang, oke lah, saya bilang kok, gue Januari resign kok, 2017 kok. Yang bener lu, kata Ko David kan, yang bener lu. Iya kok, saya bilang, gue resign, saya bilang, daripada gue kayak gini gitu kan. Ya udahlah, kata dia, oke lah, dia bilang. Akhirnya di 2017 saya resign. Dan 2017 saya join di Pru sama One Vision, gitu bro. Wow, 6 bulan bergabung yang kedua kalinya di Pru, udah bisa melampaui income di BCA 18 tahun. Betul ya, Yes, Anton ya? betul. Yes, jadi nggak ragu-ragu lagi. Januari 2017, bye-bye, Taman Palem. Begitu ya? Yes. Keren banget sharingnya. Thank you, Pak Anton. Ya, sharingnya. Oke, berikutnya saya balik ke Bu Sandra lagi nih. Ya, Bu Sandra. Nah, ini kan gabung tahun 2019 ya? 2019. 2020. 2020. Ya. Tahun pandemi. Tahun pandemi Bu Sandra gabung dan langsung promosi luar biasa ya, gitu. Nah, tapi Bu, ini karena kan masih terhitung baru ya. Terhitung baru setelah sekian puluh tahun di sebagai karyawan di banking. Nah, ketika mulai terjun sampai dengan hari ini Bu ya di bisnis Pru, pernah nggak sih Bu berpikir untuk nyerah, ya kan? Berhenti, nggak berani fight lagi karena ketemu HO yang aneh-aneh, dihina, di PHP, nah kayak itulah Bu. Pernah nggak Bu? Kalau pernah, kapan dan apa tuh kejadiannya? Ya, sorry, saya join 2019. 2019 saya join di Pru, waktu itu agent, tapi agent part-time dan nggak serius, ya asal-asal begitu aja. 2020 saya mulai sedikit lebih serius, ya kira-kira 60% keseriusan saya bekerja. Nah, pada saat jadi agent, Pak Thomas sama Bu Van banyak bantuin saya untuk melihat ini suatu bisnis yang lumayan oke, bagus, yang boleh dikonsider untuk dilihat lagi, karena melihat planning ke depan saya. Kemudian saya kerjain. Lalu dalam perjalanan menjadi agent, ada nggak penolakan? Ada aja, gitu loh. Ada penolakan, ada. Dalam perjalanan itu kapan? Itu pada saat saya menjadi agent. Itu challenging yang lumayan kuat sih. Nah, pada saat terjadi seperti itu, kenapa itu bisa terjadi? Saya mengevaluasi kembali ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kok kita begitu lemahnya? Padahal kita tahu ini sebuah bisnis yang baik gitu loh. Nah, ketika saya evaluasi ternyata memang kejadian itu pada saat saya di agent, di mana saya belum mengenal bisnis ini secara overall, secara keseluruhan. Jadi baru tahu sedikit aja. Ketika kita baru tahu sedikit aja, ketika kita menghadapi tantangan, ya, disitulah kita bisa down. Kita bisa pikir, aduh udah deh, kayaknya nggak cocok deh aku, kayaknya ini nggak pas lah sama kita, gitu ya. Nah itu yang saya alami. Kejadian seperti itu beberapa kali pada saat saya menjadi agent. Itu sekitar 3 atau 4 kali dalam perjalanan tahun 2020 kemarin.
Pada saat itu, tapi yang bikin anehnya adalah setiap kali saya down, setiap kali saya mau meninggalkan dan saya pikir, nih nggak cocok, saya mau cari bisnis yang lain. Saya pikir gitu. Ketika seperti itu, besoknya atau besoknya rata-rata besok paginya, fotonya orang datang ke saya, Mbak, buatin aku polis dong buat anakku gitu. Tiap kali, 4 kali aku kejadian seperti itu, pokoknya orang datang minta buatin buat suaminya lah, buat temannya lah, buatin dong Mbak, buat si ini dong, buat si ini gitu. Terus saya evaluasi lagi, kalau memang jalannya udah dibukain gitu ya sama Tuhan, kan kita juga berdoa ya, jalannya dibukain, kenapa kita takut, kenapa kita ragu gitu. Saya pikir, mungkin saya belum mengerti secara keseluruhan bisnis ini, baru taunya sedikit-sedikit, sehingga ketika tantangan itu terjadi, kita jadi drop gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya kerjain semua, saya pikir ya udahlah kerjain aja lah, jadi agent, part-time agent, beresin semua selesai. Sampai selesai promosi tahun lalu ya. Nah, setelah itu lewat semua, baru masuk ke tahun 2021. 2021 ini timing di mana saya baru mengerti bisnis ini secara utuh ya. Nah, itu justru sekarang kan kita udah 12 bulan ya, udah lewat. Nah, justru ketika kita mengerti bisnis ini bahwa ini adalah sebuah bisnis yang baik buat keluarga kita, buat diri kita, buat kita bisa meaningful buat orang lain, buat income kita. Ketika kita mengerti, kita akan jauh lebih strong ketika menghadapi challenge yang kita hadapi di lapangan. Gitu. Karena di market pasti ada tantangan. Mau level apapun menurut saya pasti ada tantangan. Bisnis apapun, tak hanya bisnis ini aja. Semua bisnis menurut saya pasti ada tantangan. Tinggal waktu kita menghadapi tantangan, kita seberapa strong sih menghadapinya, aim kita ada di mana, kita mau sampai kemana. Nah, itunya yang harus kuat. Ketika itunya kuat, itu yang bisa membuat kita lebih pede atau lebih yakin ya bahwa ini bisnis yang paling tepat kok gitu ya untuk kita bisa jalanin. Nah, itu sih perjalanan aku jatuh bangunnya pada saat jadi agent. Ketika aku jadi leader, nggak terlalu banyak lah, karena aku udah banyak dibimbing sama Pak Thomas Panpan, udah dijelasin, aku ikut kelas-kelas yang bagus, ya mereka bimbing aku ikut kelas ini, ikut MDRT kelasnya Bu Laura, Cilaura, nah aku belajar di sana, aku ikut kelasnya Pak Tan, di situ aku mengerti bisnis secara overall dan secara utuh, nah itu membuat aku semakin yakin, oke, this is good business gitu, itulah. Kurang lebih gitu sih Pak Herman. Oke, Bu Sandra. Bu Sandra ini pasti banyak berbuat baik ya sama orang ya. Karena setiap kali ada mengalami down, karena mungkin mau berhenti dari bisnis, tiba-tiba besoknya Tuhan kasih pertolongan. Mengirimkan calon nasabah. Minta dibukain polis. Waduh, amin. Semoga kita semua kayak gitu deh Bu ya. Amin. Thank you Bu Sandra. Nah, sekarang saya balik ke Pak Anton nih. Nah, Pak Anton, apa sih Bapak yang paling memotivasi dari tahun 2015 ya, kita nggak bicara yang dulu ya Pak ya, yang 2015, yang membuat Pak Anton terus stay ya, dan fight terus di bisnis pro ini, sampai dengan hari ini. Silakan Pak Anton. Oke, thank you bro. Kalau kenapanya sih, kalau menurut saya lebih seneng bisnis ini bisa bantu orang ya. Kalau saya lebih senang bantu orang. Pertama kali saya join di 2016, saya ketemu sebenarnya bukan nasabah saya, tapi ada satu nasabah yang memang ditinggal agennya gitu. Jadi pas kebetulan saudara saya teman dekat tuh sama yang meninggal gitu. Nah, waktu itu dia bilang, Ton, tolong dong Ton, lu urusin dong tuh klaim meninggalnya. Lah, saya bilang klaim meninggal kenapa? Saya bilang gitu. Agennya kemana gitu? Agennya pindah ke A gitu kan. Dia pindah tuh ke A, dia bilang kayaknya nggak diurusin sama agennya gitu. Nah terus klaimnya mana? Ya udah coba datangin aja deh gitu. Akhirnya saya datengin kan. Saya datengin waktu pas itu saya datengin ke rumahnya. Nah terus saya bilang Bu gimana? Si Bapak emang udah punya polis prudent sudah lama apa belum gitu? Dia bilang sudah lama Pak. Itu dokumennya sudah saya kirim Pak, dokumen meninggalnya kayak surat kematian dan segalanya gitu. Nah, akhirnya saya bantu follow up gitu. Saya bantu follow up. Ini berarti bukan nasabah saya ya. Kita cerita bukan nasabah saya. Saya bilang saya follow up. Akhirnya saya follow up. Oh, ternyata ada beberapa berkas yang memang belum dikirim gitu aja, kekurangan dokumen gitu. Dan sedangkan kan agennya sudah pindah ke A gitu. Akhirnya saya bantu. Oh ya udah kurang lebih sekitar seminggu atau 2 minggu akhirnya klaimnya keluar.
memang nggak besar, tapi 94 juta dengan posisi dia waktu itu kan masih 2 anak ya. Jadi saya pikir anak yang masih sekolah gitu. Kasihan gitu, 94 juta. Dan itu merupakan pas begitu itu keluar klaimnya, itu merupakan suatu hal yang terbesar buat saya dalam hidup saya. Saya bisa bantu orang. Jadi itu hal yang kayaknya thanks God banget ya. Kayaknya saya bangga gitu loh, bangga bisa membantu klaimnya orang gitu, klaimnya orang lain gitu. Walaupun itu bukan nasabah saya sendiri. Tapi saya bangga gitu. Dengan 94 juta saya bisa bantu orang gitu. Di situ salah satunya yang kenapa termotivasi. Saya sampai saat ini termotivasi untuk bisa bantu orang. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, karena kan memang pasti bro, nggak menutup kemungkinan semua orang pasti butuh yang namanya money gitu. Pasti gitu. Karena kan kita juga punya keluarga, ya kita juga punya keluarga, masih punya kebutuhan. Jadi saya pikir kan di sini bisnisnya kencang bro. Di sini bisnisnya kencang. Ya tadi aja bayangin aja, cuma 6 bulan aja saya bisa melebihi gaji saya di BCA gitu, yang 18 tahun. So saya pikir kayaknya di sini bisnisnya cepat gitu, instan gitu loh. Lu yang penting mau kerja, yang penting semangat, yang penting prospek, ya. Ini bisnisnya pasti nggak akan mengecewakan gitu. Pasti bisnisnya pasti memberikan kita banyak manfaat dan juga pastinya income yang lumayan besar gitu, ya nggak? Kenapa sampai sekarang saya bisa tetap join di Pro gitu? Itulah bro alasannya bro, salah satunya. Thank you. Oke, Pak Anton, menarik sekali. Jadi kayaknya ini ada urusan dapur, tapi juga ada urusan hati nurani ya Pak ya, kepuasan batin karena bisa bantu orang lain. Bahkan orang lain itu sebenarnya bukan nasabah gitu, tapi ya nasabah prudensial juga ya gitu loh. Nah, dua hal itu ya yang menguatkan Pak Anton untuk terus dare to fight di bisnis terus sampai hari ini. Luar biasa. Thank you Pak Anton. Nah, saya balik ke Bu Sandra lagi nih ya Bu. Masih siap Bu ya? Masih ini ya? Semangat ya? Pertanyaannya kan nggak susah kan? Cuma tanya recall memori yang udah pernah terjadi aja Bu. Nah, ini nih Bu. Kan Bu Sandra ini kan memang sih katanya tadi joinnya 2019. Tapi belum serius kan di tahun itu. Justru seriusnya kok 2020, Bu. Itu kan tahun pandemi, Bu. Kenapa ya? Kok bisa justru di tahun pandemi justru jadi serius? Bahkan promosi ya, Bu, ya di tahun 2020 jadi AD ya. Nah, itu resepnya apa tuh, Bu? Tolong dibagi, Bu. Silakan, Bu Sandra. Oh, oke. Ada istilah yang mengatakan bahwa setiap krisis ada opportunity. Nah, saya kebenaran mengambil poin yang itu sebetulnya. Saya selalu melihat sisi positif dalam setiap hal. Mau sukses, mau fail, saya lihat sisi positifnya di mana. Di mana kalau kita fail, kita lihat di mana kita harus improve. Di mana kita harus perbaiki lagi di next-nya. Ya. Nah, masa pandemi itu masa di mana orang tuh semua stuck. Ya, kalau bisnis mereka wait and see. Mereka nggak mau move on dulu, mereka stop dulu, mereka mau lihat akan apa yang terjadi. Cash semua dia pegang, semua pegang cash pada saat itu tahun 2020. Nah, kenapa kok aku berani melihat seperti berani moving pada saat kondisi yang seperti itu? Waktu itu aku melihatnya seperti ini, pandemi ini tidak akan terjadi cuma sekali, tidak akan hanya terjadi hanya setahun, tetapi butuh beberapa tahun dan butuh lama. Melihat historical beberapa tahun yang lalu, historical yang puluhan tahun yang lalu terjadi pandemi yang seperti ini juga kan cukup lama terjadinya. Kematian yang banyak, orang sakit, antivirusnya tidak ada. Nah, saya melihat itu sebagai suatu opportunity. Kalau kita masuk ke bisnis yang berhubungan dengan kesehatan, itu akan menjadi bisnis yang kuat sebetulnya. Nah, waktu aku share kepada agentku juga semua pada cukup surprise sih, kok Mbak bisa lihat begitu sih Mbak? Orang kita aja susah ketemu nasabah. Saya bilang, enggak, this is the time. Saya bilang, ini time kita untuk move. Saya bilang, ini justru waktunya. Dan enggak cuma 2020, ini akan panjang. Karena antivirusnya waktu itu kita kan belum tahu datangnya kapan,
terus virusnya berevolusi terus ya. Jadi waktu itu akan panjang terjadi. Nah, ini adalah timing kalau kita mau nolong orang, kalau kita mau ngerjain bisnis ya. Dan bisnis yang paling tepat apa? Kesehatan. Nah, kesehatan mau apa? Kita mau jadi apoteker, kan kita bukan bidangnya apoteker, gitu kan. Kita mau jadi apa? Dokter. Kita kan bukan bidangnya jadi dokter. Yang bisa kita kerjakan apa? Bisnis. Cari bisnis yang related dengan itu. Waktu saya ngelihat ini, saya share sama Pak Thomas, ngobrol-ngobrol sama mereka, kok saya semakin tajam melihat, oke, ini bisnisnya bagus banget gitu. Di dalam kondisi seperti ini, justru kita melihat sisi satunya yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa move on dan kita bisa maju gitu. Sehingga itu yang membuat saya, oke, majulah dengan kondisi yang seperti ini gitu. Itu sih sebenarnya dasar pertimbangannya, berani fight ya dalam kondisi pandemi gitu ya. Wah, ini saya heran dengernya Bu ya. Kok bisa ya Bu Sandra itu terpikir seperti itu ya? Saya yakin nggak banyak nih orang-orang yang bisa berpikir seperti itu di kala awal-awal tahun 2020 di mana kita semua bingung dengan COVID ini ya. Ya Bu. Nah, saya masih pengen kupas lagi nih Bu ya gitu. Nah, gimana kalau di tahun ini Bu? Bagaimana Ibu ketika sudah jadi leader sebagai AAD, bagaimana menghadapi tahun pandemi kedua ini? Apakah lebih gampang karena di tahun 2020 aja Ibu bisa promosi atau justru lebih sulit? Silakan Bu. Oke. Di tahun 2021 adalah lanjutannya sebenarnya, lanjutan dari tahun lalu ya. Jadi kembali lagi kita ngelihat bahwa ini opportunity yang baik gitu, yang bisa kita kerjakan, bisnis yang bagus. Nah, ketika melakukan itu satu hal lagi yang baik adalah kita bisa transaksi bisnisnya lewat online. Ya, kita nggak harus ketemu nasabah gitu. Nggak harus ketemu dalam arti face to face ke customer, kan kita membatasi, orang juga membatasi diri untuk face to face, sangat jarang. Jadi lakukannya lewat online. Gampang atau susah? Gampang-gampang susah, tapi kita harus belajar. Ada trik-triknya yang harus kita pelajari. Tetapi yang harus kita lihat adalah ke depannya semua bisnis akan masuknya lewat online. Mau tidak mau kita harus belajar ke sana. Kalau kita mau sustain, kita mau maju ke depannya ya, buat kita dan buat generasi anak-anak kita harus begitu menurut saya. Sehingga kondisi pandemi begini adalah kondisi latihan menurut saya. Oh, ini kita latihan, nggak apa-apa, kita belajar aja, masuk aja, coba aja. Ini gagal, kita ngobrol sebentar sama customer kurang pas, coba lagi, coba lagi. Kan berbagai trik kita bisa coba. Sales idea kita dapat banyak, kita coba, kita pelajari, kita renungkan. Nah, itu sih aku sama tim, sama agent, aku ajarin mereka seperti itu gitu. Jangan pernah nyerah, saya bilang coba lagi, nggak bisa dengan cara ini, kita coba dengan cara lain, kita evaluasi. Justru pakai online jauh lebih enak gitu, kita waktu kita bisa lebih safe, nggak perlu keluar terlalu wasting time gitu kan. Kita dari rumah satu hari kita bisa call berapa orang. Nah, kita utilize atau memaximize semua kondisi dalam arti infrastruktur yang ada kita utilize semaksimal mungkin untuk kita pakai di dalam bisnis kita. Maka di pandemi 2021 dengan kondisi kayak begini, saya mengencourage tim saya untuk ayo jalan, kita lewat telepon aja. Lo nggak biasa nge-zoom, telepon aja ke customer, ngobrol-ngobrol lewat telepon. Nah, kalau udah biasa, baru pelan-pelan lewat Zoom. Ya, aku kasih tahu supaya mereka siap gitu untuk bisa lakukan seperti itu. Itu sih sebetulnya yang kita kerjakan. Berhasil banget udah belum juga maksudnya, tapi kan upayanya sudah dilakukan. Gak apa-apa, semuanya kan harus dicoba, namanya kan kita bisnis. Orang bisnis itu kan nggak pernah sekali jalan langsung tokcer langsung jadi. Sometimes juga ada kendala, ya nggak apa-apa, kendala ada, tinggal kita pikirin kendalanya di mana, masalahnya di mana, apa yang harus kita lakukan, next-nya improve-nya di mana. Yang penting kan begitu. Menurut aku yang penting prosesnya yang harus kita lihat. Selama prosesnya benar, semuanya itu nanti jalannya juga bisa benar. Gitu. Ini yang bisa aku share, Pak Herman. Thank you Bu Sandra. Memang Bu Sandra ini kayaknya orangnya sangat analitis ya, dan juga saya lihat visioner sekali. Jadi memang selalu memandang jauh ke depan dan dari sudut pandang yang mungkin nggak semua orang bisa lihat. Jadi tahun ini adalah tahun tadi digital ya Bu ya, teknologi ya gitu. Jadi ada kayak semacam ada suatu
hal baru lagi yang jadi senjata di tahun ini. Gimana bisa menghadapi tahun kedua pandemik dengan lebih baik lagi. Luar biasa, Bu Sandra. Nah, saya pengen balik ke Pak Anton nih sekarang nih. Pak Anton ganti gadget ya? Ya, betul, Bro. Oke, siap. Mungkin Mas Tri bisa dibantu ya. Nah, nih baru keluar spotlight-nya lagi. Nah, Pak Anton, ini pertanyaan boleh dijawab panjang lebar, Pak. Karena ini pertanyaan daging nih buat Pak Anton nih ya. Ya kan? Karena kita semua udah tahu, tahun ini Pak Anton sudah confirm menjadi agency director. Wow, luar biasa. Congrats, Pak Anton. Thank you. Ya, Thank you. siap-siap untuk melepaskan kata-kata associate-nya ya, dibuang. Thank you, Pak Anton. Nah, lagi-lagi terjadi di tahun pandemik, tahun kedua lagi. Pak Anton, jelasin Pak, kenapa bisa begitu Pak? Ya, kita penasaran banget nih. Kok dare to fight di tahun pandemik, di tahun kedua bisa promosi jadi agency director? Silakan Pak Anton. Ya, thank you Bro. Sebenarnya di tahun pandemi ini beruntungnya saya banyak yang kemarin di tahun 2020 itu banyak beberapa nasabah saya itu banyak banget yang kena COVID ya, terpapar COVID ya. Jadi di tahun kemarin itu saya banyak bantu nasabah, jadi ngurusin klaimnya COVID dan segala macam. Kurang lebih sekitar mungkin 20 kali ya, 20 nasabah ya di tahun 2020 itu yang COVID pertama kali ya. Jadi saya itu bantu mereka dan klaim COVID-nya semua beres gitu, semua kebayar gitu. Sampai even kita cari kamar itu sibuk banget. Yang zamannya waktu COVID itu kan kamar susah banget ya. Akhirnya saya ada teman beberapa channel yang mereka mau bantu untuk bisa cariin kamar. Nah itu salah satunya yang bikin kenapa akhirnya mereka di tahun ini tuh bisa mereferensikan. Akhirnya mereka mereferensikan beberapa tetangga, beberapa teman-teman. Jujur ya teman-teman, kalau kita memang tadi niatnya kerjanya tulus, mau bantu orang, itu pasti Tuhan tuh pasti akan melihat dan mereka tuh akan dari mulut ke mulut mereka akan tahu, oh ini sih lu pakai Anton aja gitu. Jadi akhirnya beberapa nasabah mereferensikan saudaranya lah, teman-temannya lah, tetangga-tetangganya lah gitu. Dan berbeda dengan beberapa tahun lalu mungkin agen-agen saya juga banyak yang nggak begitu aktif ya. Tapi saya bilang di sini saya bilang kalian mau jadi apa gitu. Agen-agen saya bilang gitu. Kalian di sini bisnisnya bagus, di sini bisnisnya oke. Saya lebih menyemangati si agen-agen saya sih. Jadi kenapa mereka akhirnya di sini lumayan lah mereka mau running gitu. Nah terus di beberapa minggu, setiap seminggu sekali kita ada join Zoom meeting ya. Jadi di tim saya, kita di tim Jangkrik, kalau tim Jangkrik sendiri kan ada setiap hari Rabu. Kalau di saya adanya setiap hari Senin. Jadi di samping grup meetingnya Jangkrik, saya juga bikin grup meeting untuk tim saya sendiri gitu. Jadi di sana tuh saya mempertanyakan kepada mereka apa kendalanya minggu ini, apa kendalanya gitu. Jadi mereka tuh saling mensupport. Saya pun bisa mensupport mereka gitu. Jadi berarti lo harus kayak gini caranya, ini harus begini caranya gitu. Jadi ya dari situ kita bisa lihat ya teman-teman. Kalau misalkan kita bisa mensupport, bisa membantu tim-tim kita, ya otomatis nggak jauh-jauh kok teman-teman, apinya juga pasti naik kok. Dari mereka sendiri banyak ya teman-teman, tim-tim saya yang ya lumayan lah dibanding beberapa tahun lalu, mereka tuh nggak jalan nih ya. Tapi belakangan ini, tahun ini tim-tim saya tuh lumayan lah, ada beberapa yang agen aktif yang mereka tuh yang apinya nyumbang api lumayan banyak gitu. Gitu teman-teman. Gitu bro. Oke, Pak Anton, ternyata kalau dibilang rahasia banget nggak juga ya. Ternyata yang Pak Anton lakukan juga, betul. Iya ya. Sama. Yes. Bukan hal yang baru dilakukan tahun pandemik ya. Yes, betul. Iya. Tapi bro, sebenarnya kalau saya gini bro, kalau beberapa nasabah saya itu
kebanyakan kalau teman-teman mungkin ya pakai cekatan gitu ya. Mereka masih belum berani untuk bisa ketemu face to face gitu ya. Nah, kalau saya itu udah nggak pakai virtual, Bro. Jadi nasabah-nasabah itu kebanyakan malah mereka yang memberanikan diri gitu. Ton, gue mau buka polis nih. Udah datang aja lah. Loh, saya bilang ini lagi pandemi loh, saya bilang gitu. Bos-bos nih, kadang-kadang mereka orang nasabah-nasabah saya. Saya bilang saya pribadi malah takut gitu. Takutnya bukannya apa-apa, saya jadi menularkan ke mereka gitu, takutnya gitu kan. Tapi mereka yang kadang-kadang yang gila-gilaan juga, berani mati gitu. Dia bilang, Ton, udah gue buka polis. Saya bilang, ya udah, gue pakai cekatan aja ya, kok. Saya bilang gitu. Oh, enggak. Apaan sih cekatan, kata dia. Lu datang aja, kata dia, datang aja ke kantor gue. Hah? Bilang beneran lu, sumpah. Saya bilang, gue mesti datang ke tempat lu. Iya, udah, kata dia, lu datang aja. Lu pakai masker, pakai sanitizer gitu. Udah, lu datang aja ke kantor gue, kata dia gitu. Beneran nih? Iya, kata dia, udah datang aja, kata dia. Terus gue tanda tangan aja langsung. Jadi beberapa nasabah itu tahun kemarin sama tahun ini tuh memang benar-benar mereka itu orang tuh nggak yang apa sih, saya tuh nggak benar-benar nggak melalui cekatan apa segala macam. Terus terang saya selama ini cekatan nggak jalan, Bro. Jadi saya closing tatap muka semua, maksudnya closingnya ketemu semua gitu, nggak ada yang pakai cekatan gitu Bro. Wah, ini Pak Anton ini apa udah punya ini ya, vaksin dari bawaan lahir ya? Bantu nasabah COVID-20, ya kan gitu. Closingnya dekatan, bukan cekatan gitu. Yes. Luar biasa. Jadi memang kalau udah niatnya mau bantu orang itu udah niat baik aja Pak ya, nggak terlalu mikir benar. takut. Yang penting tulus hati, Bo. Ya, yang penting dengan ketulusan ya, ketulusan hati ya. Otomatis kok yang namanya income pasti ngikutin kok. Kalau saya lebih berpikir yang penting kita benar-benar membantu, tulus ya, bantunya tulus ya, gitu. Iya betul. Jadi mungkin pada saat bantu 20 nasabah itu juga nggak kepikir mau minta referensi ya Pak ya? Oh enggak. Jadi saya malah kadang-kadang gini, kalau ketemu nasabah malah baru belakangan ini yang saya bilang, gue referensiin dong gini gitu. Sebelumnya tuh nggak pernah. Jadi mereka yang sendiri, lu sama agent gue aja tuh, agent lu siapa? Anton. Yaudah lu kontak aja, kasih kontaknya, ntar gue kasih kontaknya ya, gitu. Lu kontak-kontakan aja sama dia gitu. Jadi yang rata-rata Bro di tahun ini kebanyakan nasabah saya itu nasabah referensi Bro. Di tahun kemarin yang mereka orang yang kena COVID gitu. Jadi yang kena COVID dia referensi saudaranya, temennya, tetangganya gitu. Satu komplek gitu kadang-kadang. Dia referensiin. Luar biasa. Teman-teman kita kasih aplaus dulu dong buat Pak Anton dan juga Bu Sandra nih. Luar biasa story-nya pagi ini. Wow, luar biasa ya. Bantu nasabah tanpa kepikir macam-macam, tanpa kepikir mau referensi, karena itu memang kewajiban sebagai seorang agent ya, dan memang hak nasabah untuk mendapatkan bantuan saat klaim. Dan ternyata Tuhan memang Maha Adil ya. Dibalas semuanya itu dengan satu kebaikan di mana mereka sendiri justru yang mereferensikan Pak Anton ke orang-orang lain, karena mungkin pastinya mereka puas dengan servisi yang diberikan Pak Anton, betul Pak ya, dan juga tentunya puas karena klaimnya semuanya dibayar gitu. Yes. Ya. Jadi ini unik sekali gitu loh ya, orang bisa promosi justru mirip dengan Bu Sandra juga, justru melihat Bu tadi, di setiap krisis ada opportunity ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi saya lihat kok ada benang merah dengan Pak Anton nih, padahal ini nggak janjian nih jawabannya ya. Pertanyaannya aja yang sama. Tapi kok jawabannya bisa sama nih gitu. Jadi memang kita harus bisa melihat bahwa di setiap krisis termasuk pandemi ini selalu ada opportunity di balik itu ya. Dan itu nggak usah susah, nggak usah mikir yang macam-macam bagaimana cara mendapatkan opportunity. Lakukan saja yang harus dilakukan begitu ya. Tadi Pak Anton ada yang nasabahnya yang klaim, ya bantu saja, memang itu tugasnya. Wajar di masa pandemi itu banyak nasabah yang klaim ya, karena memang ya COVID ini. Bro, satu lagi. Ya, silakan Pak. Nah, yang paling efektif ya Bro, kalau saya selama ini selalu cara sales saya itu melalui media sosial Bro. Medsos. Saya itu lebih banyak pakai media sosial Facebook Bro. Jadi saya ikut di satu grup di Facebook, kemudian dari satu grup itu rata-rata kurang lebih sampai hari ini ya, dari grup Facebook itu kurang lebih sekitar 60 atau 70 nasabah Bro. Dari Facebook doang loh. Ya, dari Facebook doang.
Enggak susah-susah. Jadi di Facebook itu kita cuman yang sharing apa tentang produk lah, sharing tentang PPH Plus lah, sharing tentang aktivitas kita lah. Dari situ banyak bro nasabah yang kadang-kadang yang mereka, Ton lu masih join di Pro gitu. Masih dong bro, masih dong bro. Oh ya udah, ntar gua japri lu ya, ntar kita kontek-kontekan ya gitu. Itu efektif banget. Dari situ tuh benar-benar membantu banget tuh teman-teman. Luar biasa itu. Gitu bro, tambahan bro. Oke, Pak Anton, Facebook ya. Wah, luar biasa. Ternyata Facebook ini masih ini ya bersinar ya. Di saat Yes. orang-orang sudah kebanyakan udah pakai Instagram semua, Pak Anton malah pakai Facebook. Dan Yes. 70 nasabah dari itu sebelum berarti nggak kenal ya Pak ya dengan nasabah itu ya? Awalnya nggak kenal bro, cuman kan kita ya memang butuh waktu lah, nggak langsung closing gitu, tapi ya berapa bulan gitu. Jadi mereka lihat aktivitas si Anton ternyata keren juga ya, gini masih join di Pro gitu, masih sharing tentang produk-produk gitu. Dari situ tuh bro banyak membantu banget, helping banget itu. Oke Pak Anton. Jadi memang itu fitur unik ya yang hanya ada di Facebook ya. Kalau misalkan setahu saya kan nggak ada tuh fitur join group itu nggak ada ya. Tapi di Ya. Facebook ada dan betul-betul dimanfaatkan oleh Pak Anton untuk mendapatkan market baru. Yes. Luar biasa. Kalau Bu Sandra gimana? Pakai medsos juga Bu untuk mengembangkan market? Ya, saya pakai sosial media. Biasa saya publish activity saya. Itu membuat orang, khususnya banyak kan nasabah-nasabah saya sih. Jadi mereka semakin trust. Oh oke, Sandra tuh di mana aja bisa hidup ya. Ada yang ngomong gitu sih. Jadi akhirnya dia ngereferensiin ke temannya, ke saudaranya, atau adiknya, gitulah dari situ. Ya. Ya, Bu Sandra, ini kan ada semacam, ini kan saya juga termasuk ini Bu ya. Saya kan juga kolonial sebenarnya nih gitu. Nah, kalau kolonial itu kan biasanya kan kendalanya kan kalau berhubungan sama yang teknologi yang baru-baru itu kan susah nih Bu, gaptek nih. Nah, tapi saya lihat Bu Sandra ini luwes sekali beradaptasi dengan teknologi, apalagi tadi di Prudential memang semuanya sudah full teknologi ya. Nggak lagi tadi yang pengalaman Pak Anton bahwa pakai kertas terus ngeprint dulu Pak ya, zaman bikin ilustrasi gitu. SQS gitu. Nah, Bu Sandra join di masa pandemi dan di saat Pro semuanya sudah full teknologi gitu, menggunakan Proofos, pakai tablet dan lain-lain. Gimana Bu adaptasinya? Sorry, gimana apanya Pak? Sorry. Adaptasinya Bu, adaptasinya maksudnya iya. Karena tadi ya, karena mungkin ya biasanya kan kalau ya sudah usia udah mulai kolonial nih kan udah mulai agak berat nih gini. Oke. Adaptasinya. Nah, saya kebenaran background di bankingnya tuh saya banyak berurusan dengan IT. Saya banyak berurusan dengan bagaimana ngedesain sebuah sistem, ngedesain sebuah proses, ya, dan related sama IT-nya cukup strong gitu. Nah, itu bahkan saya men-setup suatu aplikasi yang bisa adalah pokok related sama IT lah, pekerjaannya banyak. Nah, jadi ketika move ke Prudential dengan teknologi, nggak terlalu canggung-canggung banget sih. Bisa lah mengejas gitu kan, konsepnya kurang lebih semua sama, logiknya semua sama. Yang penting kita ngerti logiknya, ini cara ngisinya seperti itu gitu. Terus yang kedua adalah yang paling penting ya, bahwa kedepannya semua tuh akan mainnya di teknologi gitu loh. Jadi apapun juga kalau kita mau survive, either kita yang belajar atau kalau kita sometimes kita agak kita nggak bisa, kita harus libatkan orang anak kita keponakan yang bisa kita pakai backup untuk mempersiapkan hal seperti itu. Yang tujuannya endingnya adalah bisnis kita tetap harus maju gitu. Jadi poinnya bisnis harus maju, teknologi kan pasti akan berjalan terus dan akan maju. Nah, ketika kita punya kendala di situ, kita harus mikir siapa nih yang bisa. Gue nggak bisa, yaudah deh gue pakai ponakan gue aja deh. Ponakan gue lah yang diajarin. Pokoknya lu kalau urusan ini sama dia gitu, atau anak kita gitu kan. Gitu. Atau kita misalnya awal-awal agak susah ya kita belajar lah sama anak milenial. Mereka kan jago main di sosial media kan mereka pintar ya, kita kalau kita mau belajar ya belajar sama mereka
Kalau kita nggak mau belajar ya berarti kita utilize mereka lah, suruh mereka yang buatin, tapi konsep dari kita gitu kan bisa juga. Jadi artinya cara tuh bisa macam-macam cara yang mau kita pakai untuk mencapai bisnis kita ke depan bagus. Poinnya tuh di sana sebetulnya. Tinggal kita lihat kelemahan kita di mana dan kita mau ambil siapa nih yang bisa bantu kita supaya bisnis kita jalan. Nah, aku lebih ngeliat ke situ sih sebenarnya. Oke, oke, luar biasa. Jadi memang Bu Sandra ini udah sangat familiar ya dengan teknologi ya. Jadi nggak gagap lagi ya, ya. Ya tapi saya rasa apapun background kita dulu ya Bu ya, kita harus selalu beradaptasi ya. Dengan karena ya kalau sekarang kita terlepas dari angkatan milenial atau kolonial atau apapun, kalau kita nggak mau beradaptasi dengan teknologi, maka jadi berat buat kita ya karena semua Indonesia sekarang sudah mengarah ke sana, go digital semua ya. Nah kita udah sampai 2 pertanyaan terakhir nih ya buat Bu Sandra sama Pak Anton nih ya. Saya ke Pak Anton dulu deh. Pak Anton, sekali lagi congrats, tahun ini sudah naik lagi satu ke level agency director ya begitu. Tapi saya yakin Pak Anton masih punya banyak target dan mimpi jangka panjang yang ingin dicapai dari bisnis Pro. Boleh sharing Pak ke kita apa nih dreams Pak tahun depan, 2 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi. Silakan Pak Anton. Oke bro, thank you. Seperti kita tahu ya teman-teman, di sini kan bisnis untuk jangka panjang ya teman-teman. Jangka panjang artinya di sini kalau dibilang duitnya banyak ya duitnya memang banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak Pak Kris, Pak Herman, Pak Wahidi itu bisa sampai yang AD sampai berapa kedalaman gitu. Kalau mereka aja bisa, kita kenapa nggak bisa gitu teman-teman. So jadi saya pikir gini, kalau misalkan mereka bisa dan kita juga harus bisa teman-teman. Ya, jadi saya mimpi ke depannya untuk tahun depan saya akan berencana untuk bisa naikin. Tahun ini kan saya baru 1 AAD ya teman-teman, di mana-mana ya semua pasti butuh proses belajar ya teman-teman. Saya juga masih belajar ya dari teman-teman juga nih, begitu luar biasa di One Vision. Jadi tahun depan saya rencana akan naikin 3 AAD rencananya. Oke, planning saya. Kemudian setiap tahun teman-teman saya selalu bilang sama teman-teman, jadi untuk bisa selalu promosi, selalu prestasi ya teman-teman, itu yang paling penting teman-teman. Karena nasabah akan lihat kita. Kayak saya di Facebook itu mereka lihat kita loh. Mereka lihat saya loh. Jadi mereka tuh lihat gimana sih si Anton nih masih join nggak sih di Pro? Gimana sih prestasinya? Mereka pengen tahu tuh. Jadi jangan dibilang mereka udah lihat cuman komen aja itu mereka nggak komen gitu, maksudnya nggak tahu gitu. Mereka tuh pengen tahu gimana nih agennya gua nih, gimana nih prestasi apa nih yang dia dapat nih gitu. Jadi minimal teman-teman harus punya startup ya teman-teman setiap tahun. Saya sih saranin teman-teman mesti startup tiap tahun. Kalau ya khusus buat yang agent mesti promosi AAD, buat yang AAD harus promosi AD. Itu wajib teman-teman. Karena bisnis ini mau dibawa kemana kalau nggak kita pertahankan dan kita perjuangkan teman-teman, kita ini masih semangat teman-teman. Ya apalagi lagi masa pandemi. Pandemi bukan justru kita jadi lesu teman-teman, tapi pandemi justru kita memacu teman-teman. Dengan keadaan begini kita juga bisa kok gitu. Ya contohnya melalui cekatan atau ketemu langsung tadi seperti saya. Kalau nasabahnya nggak mau pakai cekatan ribet, ya ketemu langsung lah, ya nggak? Kan nggak ada salahnya. Kita toh, yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan, gitu bro. Siap, Pak Anton, keren banget ya. Nah kalau Bu Sandra gimana nih targetnya? Oke, dalam setiap bisnis pasti kita punya target ya. Kalau bisnis pasti maunya profit. Itu udah rumusnya udah begitulah. Kalau nggak profit, kalau nggak cuan, ngapain juga kita di sini gitu kan. Nah, satu hal kita tahu bahwa bisnis ini bisa membuat kita cuan yang nggak sedikit ya. Tergantung gimana kita kerjanya. Related dengan target tahun depan, saya biasa buat plan tuh 5 tahun. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan mau jadinya seperti apa sih? Baru saya break up ke tahun yang per tahunnya, baru dikecilin. Baru ntar setiap melewati baru evaluasi.
tengah jalan evaluasi, biasa begitu. Nah, kalau di tahun sebenarnya tahun 2022 saya tuh udah planning start mau mikirin mulai di Januari sih sebetulnya. Tapi oke, kalau memang artinya kita harus memikir secara jangka panjang. Bisnis ini kan cuma ada dua, satu kita mau prestasi dan yang kedua kita mau promosi, dua hal ya. Prestasi, kalau kita mau prestasi berarti dari diri kita sendiri ya. Kalau saya lebih melihat kalau prestasi mendingan diri kita sendiri lah, cari sendiri lah gitu loh untuk prestasi, jangan ngarepin dari grup gitu ya. Apa namanya, kalau tahun ini saya cuma bisa dapat Korea karena memang tahun ini saya planningnya cuma Korea sih, walaupun leader saya minta saya start club sama Pak Wahid minta start club, saya nggak masuk di plan soalnya saya start dari bulan Mei, saya startnya udah telat Mei akhir Juni gitu. Jadi saya udah hitung-hitungan saya nggak masuk gitu, saya udah hitung nggak masuk nih, jadi dari awal udah ngeset tahun ini aku dapat Korea, aku dapat MDRT, aku targetnya gitu dan dua-dua itu aku udah dapat. Jadi prestasi cari sendiri lah gitu ya. Terus yang kedua promosi apa namanya promosi adalah mau nggak mau kita mesti bangun timnya, rekrut ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita bisa rekrut tim supaya timnya bisnis ini bisa berkembang, bisa besar. Dan ending kita kan memang tujuannya adalah kita mau membantu orang, helping other, giving other. Ketika kita membantu satu orang, yang kita bantu tuh bukan cuma satu orang loh, bisa satu keluarga. Kalau satu keluarga itu bisa suami, istri, anak, bahkan orang tua yang masih bergantung kepada dia gitu. Ending itu yang aku lihat gitu. Jadi itu harus aku targetku, rekrut aku harus dapat gitu. Dapat gimana caranya? Ya aku berdoa lah, aku minta Tuhan, kan tujuanku baik gitu loh. Aku mau nolong orang kok bukan semata-mata buat diriku sendiri sebetulnya. Aku mau nolong orang supaya orang itu bisa hidupnya layak, orang itu hidupnya baik, kehidupan mereka bisa lebih baik daripada yang sekarang. Dan ketika aku menolong satu orang, aku bisa menolong satu keluarga, bukan cuma satu orang gitu loh. Aku lebih melihat ke sana gitu. Jadi itu yang aku upayakan. Tahun depan apa yang aku lakukan? Aku akan lakukan mati-matian di sana gitu. Karena aku udah melihat perjalanan aku tahun ini, pertama kali aku jadi leader, aku melihat bagaimana caranya bisnis ini bisa besar dan bisnis ini bisa menolong orang, dan kendaraan yang kita pakai itu apa? Kendaraannya itu jelas banget. Kendaraan yang kita pakai adalah Prudential dengan semua sarana, semua sistem, semua akomodasi, training, One Vision berikan itu udah bagus banget. Jadi peralatannya sudah ada, tinggal kita ngerjain. Nah itu yang berarti yang tugas aku harus mengerjakan. Kendaraan aku udah punya, planningnya aku udah ada, tinggal aku harus kerjain. Nah itu sih rencananya 2022 ya, planningnya sih ke sana gitu Pak. Kalau tahun ini aku baru dapatnya Korea, ya udah tahun depan aku harus startup gitu, harus lebih better dong setiap tahun. Kalau kita nggak lebih better, kita harus evaluasi kenapa ya, ada apa nih dengan diri aku ya, apa masalah aku ya, harus dilihat lagi gitu ya. Ya masalah berhasil nggak berhasil, menurut aku ya semua kerjain aja gitu. Ada masa evaluasi kok, jangan pernah takut fail gitu. Pokoknya mata kita melihatnya ke depan dan kita harus maju ke depannya gitu loh. Itu yang dilihat, itu yang membuat kita bisa strong di dalam sebuah bisnis gitu. Karena apapun bisnis kan semua juga sama lah, punya kendala, menurut saya sih begitu. Itu sih yang bisa aku share, Pak Herman. Yes, keren banget Bu Sandra. Aduh, emang nggak salah deh. Emang nih Bu Sandra sama Pak Anton sharing nih pagi ini. Emang keren-keren berdua ini, ya luar biasa. Tapi kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak ngundang teman-teman kalau pengen nanya langsung. Kan tadi pertanyaan kan dari saya semua ya, maksudnya dari panitia nih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mau nanya terkait dengan tema kita Dare to Fight, atau mungkin yang di luar itu. Silakan. Ada yang mau tanya langsung? Boleh langsung open mic. Boleh ke Bu Sandra atau ke Pak Anton atau dua-duanya. Ada ya teman-teman? Semua terpesona nampaknya nih. Saya hitung sampai 3. 1, 1,5. 2, 2/4. Saya mau tanya sama Bu Sandra. Dari siapa boleh nih? Saya Bu Nancy. Bu Nancy, silakan Bu Nancy. Bu Sandra, selamat pagi. Pak Anton juga selamat pagi.
Ya, Saya mau Pak. tanya bagaimana tips Bu Sandra untuk menghandle handling objection terhadap nasabah-nasabah, apalagi Bu Sandra baru join di bulan Mei tahun ini ya Bu ya. Itu bagaimana Bu cara atau tipsnya Bu? Terima kasih. Thank you, Bu Nancy. Aku boleh langsung jawab ya, Pak Herman ya? Silakan Bu. Thank you, Bu. Ya, aku baru full time. Aku full time di 1 Juni. 1 Juni sampai sekarang ya, aku full time. Kemarin sebelumnya agent-agent umpet lah namanya. Nah, bagaimana handling objection? Handling objection itu menurut aku yang aku alamin tergantung problemnya ada di mana, case-nya ada di mana, dan setiap case HO-nya beda-beda gitu. Aku dalam perjalanan ini aku banyak belajar dari kalau teman-teman atau kalau Bu Nancy ikut di kelas yang MDRT ya, kalau kelas MDRT di situ aku sih saja teman-teman boleh ikut ya. Karena di situ kita belajar bagaimana selling idea, handling objection yang strong, gitu loh. Jadi setiap ada pertanyaan seperti ini, jawabnya seperti apa, handlingnya seperti apa. Nah, itu aku banyak belajar di seperti sana. Terus handling objection selain kita belajar dari leader, di dalam leader kan meeting leader kan juga kita belajar setiap minggu ya kita liatin. Nah, itu aku lihat belajar dari sana. Yang kedua, aku belajar dari setiap kalau power session itu dari setiap orang kan banyak orang, dari setiap hari Sabtu kan ada tuh. Nah, ketika ada power session kita pelajarin selling idenya apa gitu. Catat selling idenya. Kalau aku catat, aku rekam, aku inget-ingetin. Kemudian karena selling idea itu bisa menjadi HO kita di suatu hari. Kan kita nggak tahu pada saat kita deal sama customer HO-nya kan macam-macam. Ketika dia kasih HO-nya A, kita udah punya senjatanya B. Kasih C, kita udah punya senjatanya D. Senjatanya apa? Selling idea. Selling idea dapatnya dari mana? Dari training. MDRT ada, dari kelas-kelas hari Sabtu kita ada, dari leader juga ada. Nah, itu adalah kelas kita belajar selling idea dari sana. Gitu. Kalau aku sih belajarnya dari sana banyak, ya, untuk bisa memperlengkapi untuk handling objection-nya ada di mana. Terus wawasan kita juga harus berkembang. Kenapa wawasan berkembang? Karena ketika kita bicara sama business owner, mereka kan pikirannya berbeda, gitu loh. Cara pandangnya berbeda. Kita harus bisa mengerti seorang bisnis itu dia ngelihat bisnisnya dari sisi mana, sehingga kita bisa menjawab bahwa pergumulan dia ada di mana, masalah dia ada di mana, dengan memberikan solusi dia melalui polis-polis yang mau kita share. Nah, itu aku belajar dari sana sih. Wawasan begitu juga perlu kita pelajarin sehingga kita punya pemikiran tuh bisa berkembang terus ya. Ya, itu sih Bu Nancy, aku banyak belajarnya dari sana. Thank you Bu. Oke, Thank terima you. kasih Bu Moga-moga Sandra. menjawab. Ya, terima Thank kasih. you Bu Nancy pertanyaannya ya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi ternyata nih dari Dr. Samsul, katanya buat kedua pembicara ya. Bagaimana tipsnya untuk mengatasi HO, ego muncul ketika join pro? Itu kan mulai dari nol lagi ya. Nah, ini ke Pak Anton dulu deh. Boleh Pak Anton dijawab, Pak Anton? Ya, thank you, Dok. Aduh, dokter nih. Handling objection ya. Sebenarnya sih hampir mirip ya sama Bu Sandra ya. Saya setuju sama Bu Sandra tadi jawabannya. Tergantung handling objection-nya tuh seperti apa gitu. Problem yang kita hadapin di itunya apa gitu. Kalau misalkan ada keberatan, misalkan ada nasabah yang merasa keberatan. Pak Anton, sorry Pak, mohon saya potong. Kayaknya pertanyaan Pak Dr. Samsul lebih ke arah dari pribadi deh Pak. Emang istilahnya HO juga, tapi HO ego muncul ketika join pro. Itu kan mulai dari nol lagi. Jadi kayaknya bukan ke nasabah sih Pak. Lebih ke arah dari diri Pak Anton sendiri ketika udah berkarir di banking sekian lama dari nol lagi. Sorry Pak, kurang lebih begitu kayaknya. Apa Dr. Samsul mau langsung on mic juga boleh ya? Kalau misalnya ternyata saya juga salah mengartikan. Ya betul Pak Herman, betul. Begitu ya buat pribadinya ya. Ya. Ya, sorry. Nah, kalau saya lebih yang paling utama adalah keluarga ya teman-teman. Karena gini, hal pertama begitu saya resign, kenapa saya akhirnya mau balik lagi ke Pru? Karena memang saya lihat di sini bisnisnya bagus. Kemudian saya juga ngelihat karena
saya punya banyak kebutuhan yang tadi saya bilang. Tadi saya banyak kebutuhan keluarga, sekolah, anak-anak gitu. Jadi kenapa saya akhirnya memutuskan diri untuk ya udah bakar kapal lah kalau bilang ya, bakar kapal ya. Nah, di situ saya bilang kalau misalkan saya nggak mulai dari sekarang, kalau nggak saya memberanikan diri untuk bisa terjun di bisnis ini, ya dan mau kapan lagi? Lagian saya juga berpikir gini, waktu itu saya di BCA kan sudah 18 tahun. Dan usia saya, waktu itu saya pensiun dini akhirnya. Saya memutuskan untuk bisa pensiun dini. Kenapa bisa pensiun dini? Karena usia saya sudah di atas 40 waktu itu ya, 40, sekitar 40 lah ya. Cuma pertanyaan saya, kalau saya nggak pensiun dini, di BCA itu kan pensiun dini sampai umur 55. Dan saya nggak mau tuh yang namanya di usia 55, saya harus cari kerja lagi kemana gitu. Sedangkan di Pro sendiri kan, ya kalau misalkan lo mau bisnis sekarang, ini kan bisnis yang besar. Bisnis yang oke gitu. Kalau nggak dari sekarang, kita mau mulainya dari kapan lagi gitu. Kalau misalkan kita mulainya di usia 55 setelah kita pensiun, rasanya nggak mungkin. Kalau misalkan kita kerja di usia 55, kita mau kerja apa? Orang mana yang akan mempekerjakan kita di usia 55 tahun? Gitu. Jadi kalau menurut saya di usia 40, akhirnya saya berpikir ya udah di usia 40 saya harus fight. Harus punya bisnis sendiri. Di sini di Pro ini kan bisnis sendiri dan tanpa modal ya teman-teman. Tanpa modal. Jadi why not gitu? Kok tanpa modal dan bisa menghasilkan uang banyak ya cuma di sini aja di bisnis Pro gitu. Gitu kalau kurang lebih, Bro. Thank you, Pak Jawab nggak, Anton. Bro? Iya. Bu Sandra, boleh sedikit aja, Bu? Ya, Tadi mirip-mirip kayaknya sih sih. pertanyaannya mirip ke Ibu soalnya di awal-awalnya. Jadi udah sempat tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit aja, Bu. Intinya apa nih? Bagaimana mengatasi ego itu? Mulai dari nol lagi loh. Oke, jadi emang gak gampang ya aku bilang karena apa? Khususnya kalau aku ya, aku posisinya udah cukup tinggi. Ketika aku menawarkan polis ke orang, aku tuh harus merendahkan diri loh. Jadi posisi aku tuh sama customer kan bisa same ya, sama posisinya. Sementara kalau di posisi pekerjaan aku posisinya jauh di atas. Itu satu dilema tersendiri buat aku sebenarnya. Tetapi kenapa aku mau hancurkan dilema itu? Kenapa aku mau batalkan? Maksudnya aku mau menghancurkan. Aku pikir itu kenapa gue cuman dengan ininya gue sendiri, kok ngapain banget sih gue mikirin kayak begitu gitu loh. Itu kan HO di dalam diri kita sendiri. Nah, sementara aku melihat sama seperti yang Anton lihat. Kita lihatnya jangka panjang. Kita kerja sama orang, kita nggak akan bisa selamanya kerja sama orang. Ada waktunya di mana kita harus keluar dari tempat di mana kita bekerja. Tinggal waktunya mau kapan, 40 tahun kah, 50 tahun kah, atau usia pensiun. Nah, aku melihat aim itu ke depan. Ketika kita bisa memutuskan secepat mungkin, kita bisa melepaskan, ya. Nah, itu adalah timing yang bagus menurut aku, karena kita bisa masih punya energi positif kita masih besar, energinya masih banyak. Sehingga waktu ruang kita ke depan tuh masih jauh lebih panjang. Nah, aku melihat sama seperti Pak Anton lihat, aku melihatnya ke depannya, ini kita mau kemana, dan kita tahu bisnis ini bukan bisnis ecek-ecek. Kalau orang Surabaya bilang bisnis kaleng-kalengan, ini bukan. Ini benar-benar bisnis yang bisa menghasilkan duit, as long as kita kerjain. Gitu. Ketika mata kita sudah melihat ke depan, maka semua ego yang ada di dalam diri kita, handling objection dari customer, udah kita anggapnya udah kecil gitu, menjadi kecil. Jadi kita memperbesar, kita punya wawasan ke depan, untuk kita memperkecil, kita punya masalah yang ada di internal ataupun dengan customer. Itu sih aku lebih ke sana lihatnya. Gitu aja mungkin Pak ya. Moga-moga menjawab Pak Dokter. Ya, thank you jawabannya Bu Sandra dan thank you juga Dr. Samsul atas pertanyaannya. Baik, ini bukan pertanyaan ya, yang terakhir bukan pertanyaan, tapi gini. Pak Anton, Bu Sandra, anggap kami ini adalah semua agen yang sedang mengejar promosi jadi AAD di tahun ini. Tinggal 20 hari lagi. Tapi mungkin masih dibutuhkan sejumlah API supaya kami bisa promosi dan kami masih butuh, bahkan masih butuh tambahan agen untuk syarat. Nah, dari Pak Anton dulu. Apa Pak Anton? Motivasi apa yang akan Pak Anton berikan buat agen Pak Anton yang mau ngejar promosi AAD di tahun ini, di hari ini? Silakan Pak Anton. Ya, thank you bro. Teman-teman, waktu tinggal 20 hari lagi teman-teman. Sampai bel berbunyi. Ya, seperti yang Pak Kris kemarin sharingkan bahwa 20 hari itu nggak menutup kemungkinan loh teman-teman.
Kita tahu-tahu tiba-tiba ada yang buka case besar, ya kan? Ada yang buka case gede, ya enggak? Nah, akhirnya api kita bisa naik. Gitu. Jadi, jangan ragu-ragu teman-teman, jangan putus asa di 20 hari ini banyak yang perlu kita perjuangkan. Kenapa saya selalu bilang begitu? Karena saya melihat ke depannya itu, saya mikirin keluarga teman-teman. Keluarga saya mau dibawa kemana nih? Gitu. Kalau kita cuma berpikirnya ya udah itu aja, misalkan kita cuman bisa ya setiap hari, apalagi di 20 hari terakhir kita cuman bisa ya udahlah, udah tinggal 20 hari lagi mau ngapain lagi, udah nggak bisa apa-apa gitu. Jangan ya teman-teman, jangan sampai berpikiran begitu ya. Saya saya sudah promosi AD pun ibarat kata saya masih banyak kok. Masih banyak yang perlu saya kejar. Saya masih kejar Star Club, saya masih kejar yang lainnya, masih kejar MDRT, masih kejar Double Star Club, masih pengen punya AAD, tambah AAD, naikkan AAD lagi. Gitu loh teman-teman. Di 20 hari ini nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Semua itu pasti bisa terjadi kok. Syaratnya satu, yang penting kita berusaha, kita tetap semangat, dan yang kedua, kita tetap berdoa teman-teman. Cuman kemujizatan Tuhan yang bisa bantu kita, di mana di 20 hari terakhir ini, kalau Jangkrik bilang, kalau Papa Mama Jangkrik bilang, hajar terus teman-teman. Jangan sampai kasih kendor, jangan dikasih kendor ya. Jadi tetap semangat terus sampai di 20 terakhir ini, nggak peduli teman-teman, nanti kita akan jadi apa hasilnya nggak peduli. Yang penting di 20 hari terakhir ini kita sudah fight, sudah mati-matian teman-teman. Jangan buang-buang waktu yang di 20 hari terakhir ini. Setiap hari tetap harus prospek, harus rekrut. Ya, tetap terus ya teman-teman. Semangat terus. Gue promosi, gue prestasi. Thank you. Thank you, Pak Anton. Bu Sandra, hajar Bu. Oke, kalau dari saya 4 poin aja. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah fokus. Ya, jadi fokus untuk berapa hari sisa ke depan. Fokus aja ke sana, apa tujuan kita aim kita fokus ke sana. Yang ketiga adalah kerja keras, ditambahin energinya dan semangat. Jangan pernah, aduh udah selesai kayaknya nggak mungkin deh. Jangan memberikan kesempatan memberikan kesempatan kelemahan itu di dalam diri kita. Ya, kalau aku begitu, jangan berikan kesempatan. Sekali kita memberikan kesempatan untuk menyerah, kita tidak akan pernah menang. Karena itu menjadi habit di dalam diri kita. Ya, jadi jangan pernah memberikan kesempatan bahwa kita kalah, jangan, tetap harus menang. Dalam keadaan apapun, endingnya ya urusan nanti. Pokoknya kita jangan memberikan kesempatan, udah deh, gue nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin. Jangan berikan kesempatan itu. Karena ketika kita membuka kesempatan itu, maka itu menjadi habit di dalam diri kita dan terus, bukan cuma sampai akhir tahun, tapi the next year pun akan mengalami hal yang sama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kalau semuanya udah ya kita balik lagi ke leader. Kita ngobrol lagi sama leader, gimana ya, ada solusi apa ya, apa yang bisa kita kerjain lagi ya, apa yang bisa kita bantu. Gitu. Itu aja sih 4 poin aja dari saya. Thank you. Super keren, super keren. Teman-teman, saya minta sekarang semua open mic dan kasih applause yang paling meriah buat Pak Anton dan Bu Sandra Lewerisa. Luar biasa. Thank you, Bu Anton. Thank you, Sandra. Super keren. Mantap. Thank you, Pak Anton. Thank you, Bu Sandra. Sebagai apresiasi dari One Vision, mohon diterima e-sertifikat ya buat Ibu Sandra Lewerisa dan Bapak Anton Hu. Terima kasih sekali lagi. Semoga sharing pagi ini bermanfaat. Tidak hanya buat kami semua, tapi juga kembali manfaatnya buat Bu Sandra dan Pak Anton beserta tim. Ya, thank you sekali lagi Pak Anton dan Bu Sandra. Yuk sama-sama kita berjuang bersama-sama seperti yang sudah disampaikan di closing statement-nya dari Pak Anton dan Bu Sandra. Dan itu nggak hanya buat agen baru, tapi sebenarnya buat kita semua. Thank you sekali lagi. Stay healthy, stay productive ya. Bu Sandra dan Pak Anton. Thank you. Nah, teman-teman, untuk melengkapi sesi pagi ini, saya ingin mengundang dengan hormat wakil dari BOD One Vision untuk menyampaikan wrap up. Saya dengan hormat saya undang Pak Henry Kasuma Aliwarga. Silakan Pak Henry. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Herman. Pagi Pak Henry. Boleh beri aplausnya untuk Bu Sandra dan Pak Anton sekali lagi teman-teman.
Luar biasa, saya sedikit tadi lagi bantu klaim nasabah ya teman-teman. Teman-teman, kita belajar dari seorang Bu Sandra yang berani merendahkan hati, dan Pak Anton juga 18 tahun perjuangan dia untuk melepaskan jubahnya tidak mudah. Tapi betul apa yang mereka bilang bahwa penting sekali kita mempunyai tujuan yang jelas dan kasih makan tujuan itu supaya ego kita makin lama makin kecil dan kita bisa berjuang untuk mencapai impian kita. Teman-teman, hidup pilihan, sukses adalah pilihan. Ya, di depan kita Tuhan sudah siapkan apa yang teman-teman butuhkan. Di depan kita sudah ada misalkan Tuhan kasih emas di depan kita, tapi tinggal kita harus kerja dan kita harus berjuang untuk mencapainya. Ya, nah Bu Sandra dan Pak Anton sudah melihat dan dia memperjuangkan untuk mengambil emas itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mau berjuang? Kita masih ada 20 hari. Ya, Pak Anton dan Bu Sandra sudah memberitahu apa yang mereka kerjakan dengan misi membantu orang. Ya, lihat bagaimana ketika hati kita dengan misi yang jelas, misi yang benar, maka hasilnya yang Tuhan akan berikan. Ya, teman bisa belajar dari dua pribadi yang luar biasa, Bu Sandra dan Pak Anton, bagaimana dia dua-duanya dengan misi yang sama membantu orang, dan bukan untuk keinginannya pribadi, ya, tapi betul-betul untuk menolong sesama. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan hal ini, saya yakin 20 hari ini akan mengalami perubahan yang luar biasa. Mari kita berjuang 20 hari ini, masih ada waktu. Kita berjuang, saya juga masih berjuang. Seperti Anton tadi, saya juga masih berjuang untuk mempromosikan, berjuang juga MDRT, berjuang juga untuk Star Club. Ya, saya berharap tidak ada kata menyerah. Ya, kita mengajak teman-teman semua, masih ada waktu untuk AAD, AD, ya. Saya juga lagi bantu AAD saya untuk menuju AD, ya. Ya, teman-teman boleh lihat. Kemarin dia baru 200 juta api, tapi sekarang sudah 600, tinggal berjuang menjadi AD. Ya, saya berharap dia masih punya waktu 20 hari untuk berjuang menjadi AD. Ya, kalau memang teman-teman masih punya harapan yang besar, saya yakin teman-teman bisa capai. Ya, ini harapan itu teman-teman harus memilih. Ya, jangan memilih tutup pintu sehingga kita tidak bisa melihat ke depan. Ya, tetap buka pintu dan lakukan dan prospek. Dan kita tidak tahu hasilnya di depan bagaimana. Sukses, ya. Saya menunggu teman-teman di puncak prestasi, di panggung promosi, ya. Dan kita akan sama-sama menyambut 2022. Selamat pagi, terima kasih Pak Herman. Selamat pagi, thank you Pak Henry. Ya, ingat kata-kata kunci dari Pak Henry ya, jangan tutup pintu. Pintu masih harus dibuka terus sampai nanti waktunya. Oke teman-teman, dan demikian kita sudah hampir tiba di penghujung acara Power Session pagi hari ini. Namun seperti biasa, sebelum kita tutup, ya, kita akan sampaikan pengumuman best participant pada pagi hari ini, yaitu peserta dari level agent yang fokus mengikuti acara dari pagi sampai selesai, ya, dengan konstan, dengan terus kamera on dan fokus pada materi, ya. Silakan, siapakah best participant pagi hari ini? Ditampilkan wajahnya. Iya, Jonathan Mays dari Pak Thomas Jawan. Terima kasih kehormatannya Pak Herman dan kawan-kawan. Terima kasih. Thank you ya Pak Jonathan ya sudah memberikan contoh yang baik bagaimana mengikuti Power Session bagi para agent-agent yang lain. Congrats, nanti hadiahnya akan dikirim langsung ya. Terima kasih. Thank you Pak Jonathan. Ya, oke. Lalu kita ada beberapa pengumuman untuk acara One Vision di minggu depan. Bila disampaikan flyer-flyernya, Mas Dwi. Oke, yang pertama Power Session untuk minggu depan, 18 Desember, makin dekat ke akhir tahun. Pembicaranya sudah pasti yang luar biasa dan ini memang dedengkotnya ya langsung Pak Wahidin Wardiman. Nggak ada yang nggak kenal dengan Pak Wahidin karena BOD dan juga J owner ya Vision ya. Jangan lewatkan teman-teman ya, ini penting sekali untuk menjaga supaya lari kita nggak hanya tetap kencang tapi makin kencang mendekati final sprint ya, namanya juga sprint makin kencang ya. Yang berikutnya, oke, ikuti terus info-info dan juga update dari One Vision lewat medsos-medsosnya One Vision dari Instagram ya, One Vision Agency, lalu di Facebook One Vision spasi agency dan juga
channel YouTube di OV Group. Follow ya buat yang belum follow. Oke, jadi demikian selesai sudah semua rangkaian acara pagi hari ini. Sekali lagi saya sebagai MC Herman dan juga tim yang bertugas, ada Bro Romi, ada Pak Dodi Surya, ada Pak Aau, dan juga Mas Dwi di belakang perangkat IT. Ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipan teman-teman semua. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua. Go promosi dan go prestasi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bro Herman. Thank you, Bro Herman. Thank you, Pak Herman. Thank you, Herman. Anton. Thank you, Bro Herman. Thank Pak you Hendri. semuanya. Thank you juga Pak Henry. Thank you Bu Sandra.